Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Teori Akuntansi, kelas Akuntansi 2023C, akan mempresentasikan materi yang berjudul Elemen dan Struktur Teori Akuntansi. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Alivia Zahra dengan NIM akhir 049, yang kedua ada Elda Furil Lestari dengan NIM akhir 304, yang ketiga ada Harlin Davina PE dengan NIM akhir 477. Yang keempat ada Roza Kusuma Maida dengan NIM akhir 269. Yang kelima ada Miko Wahyu Pamungkas dengan NIM akhir 419. Dan terakhir ada Septian Aji Nugroho dengan NIM akhir 377. Pertama-tama kita ke pemikiran mengenai teori. Teori secara umum adalah sebuah konsep atau kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi fenomena tertentu dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu alam, atau humaniora. Teori biasanya lahir dari observasi, penelitian, dan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang ada. Adapun fungsi-fungsi teori, untuk sebuah penjelasan, teori dapat membantu menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Dapat juga digunakan untuk sebuah prediksi. Dengan teori, kita dapat memprediksi kemungkinan peristiwa di masa depan. Dan juga panduan penelitian, teori menjadi landasan dalam merancang dan menjalankan penelitian. Teori dapat juga digunakan untuk penyelesaian masalah. Teori memberikan kerangka kerja untuk mencari solusi terhadap masalah tertentu. Adapun jenis-jenis teori antara lain, teori deskriptif hanya menggambarkan fenomena tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Teori eksplanatori untuk menjelaskan penyebab dari suatu fenomena. Ada pula teori prediktif. Seperti namanya, teori ini digunakan untuk memprediksi berdasarkan pola yang ditemukan. Yang terakhir ada teori normatif, memberikan panduan atau aturan bagaimana sesuatu harusnya dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu pemikiran mengenai konsep, hakikat, dan pentingnya konsep. Konsep adalah dasar dari teori dan ilmu pengetahuan. Konsep membentuk hubungan yang saling terkait dalam teori. Ada paradoks dalam konseptualisasi. Kita butuh teori yang baik untuk mendapatkan konsep yang tepat. Tetapi, konsep yang tepat juga diperlukan untuk teori yang baik. Beberapa karakteristik konsep. Yang pertama ada reversibility atau dapat dibalikan. Yang kedua ada dapat didemonstrasikan atau bisa diuji. Yang ketiga ada kompleksibilitas atau bisa berkembang dan beradaptasi. Sedangkan jenis-jenis konsep ada yang pertama konsep formal dengan non-formal, yaitu konsep formal lebih abstrak, sementara konsep non-formal lebih dekat dengan dunia nyata. Yang kedua ada konsep observasional, yaitu bisa diamati secara langsung melalui pengalaman. Yang ketiga ada konsep teoritis, yaitu penting dalam penyusunan teori ilmiah. Selanjutnya ada validitas konsep. Banyak konsep dalam akuntansi sudah didefinisikan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar diuji keabsahannya. Validasi konsep penting agar dapat diterima dan digunakan dalam teori dengan baik. Bagaimana cara memastikan konsep valid? Yang pertama, operasionisme, dengan menghindari konsep yang terlalu abstrak atau tidak bisa diuji secara nyata. Yang kedua, dengan pendekatan lain, yaitu menguji konsep dalam praktik untuk melihat apakah benar-benar berguna dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Materi berikutnya yaitu menangani hipotesis yang akan menjelaskan mengenai dari dalil ke hipotesis, kemudian konfirmasi atas hipotesis, kemudian hakikat dari penjelasan, dan yang terakhir yaitu hakikat dari prediksi. Yang pertama yaitu dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam teori yaitu menyatakan hubungan antara konsep dalam teori melalui kalimat. Ciri-ciri dalil yaitu yang pertama angka dan tingkat predikat, unit sintaksis yang menyatakan tindakan atau kondisi yang dapat dikaitkan dengan subjek. Kemudian yang kedua yaitu tingkat keumuman, lingkungan wacana yang diberikan. Hipotesis sendiri adalah dalil yang mengacu pada fakta yang tidak berpengalaman dan dapat diuji secara empiris. Kemudian karakteristik hipotesis yaitu dapat diuji dengan ujian empiris. Dalil analitis versus sintetis. Dalil analitis adalah benar atau salah secara logis. Kemudian dalil sintetis yaitu memiliki signifikansi empiris dan dapat diuji. Persyaratan hipotesis sendiri yaitu harus dapat dijelaskan, diformulasikan, dan memiliki konsekuensi yang dapat diverifikasi. Kemudian konfirmasi atas hipotesis. Metodologi ilmiah adalah semua cabang ilmu empiris menggunakan cara yang sama untuk menguji dan mendukung pernyataan. Konfirmasi hipotesis yaitu menunjukkan kebenaran secara empiris dan menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Pembuktian kesalahan yaitu menunjukkan bahwa hipotesis tidak benar secara empiris. Jenis hipotesis yang pertama yaitu purely confirmable, yaitu pernyataan eksistensial, misalnya terdapat beberapa CPA. Kemudian yang kedua yaitu purely refuttable, yaitu pernyataan universal yang dapat diuji, misalnya hukum universal. Hakikat dari penjelasan. Jadi, penjelasan secara ilmiah itu yaitu proses untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah.
Dan persyaratannya sendiri ada relevansi, yaitu harus sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian dapat diuji. Jadi penjelasan ilmiah ini harus diuji secara empiris. Kemudian ada hakikat dari prediksi. Prediksi sendiri yaitu proses dedukasi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sistem statis secara konseptual. Nah, prediksi ilmiah yaitu prediksi yang dipandu oleh aturan ilmiah. Dan teknik dari prediksi sendiri adalah yang pertama ada eksplorasi, jadi memperkirakan variabel berdasarkan dirinya sendiri. Kemudian ada asosiatif, yaitu memperkirakan variabel berdasarkan variabel lain. Teori akuntansi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi bisnis yang semakin kompleks. Konteks penemuan dalam akuntansi adalah metode untuk mengembangkan teori melalui observasi dan analisis. Ada beberapa pendekatan utama yang digunakan, yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama, pendekatan induktif. Ini berawal dari pengamatan empiris untuk menarik kesimpulan dalam teori akuntansi. Ada 4 tahapan utama dalam pendekatan ini. Pertama, mencatat pengamatan yang relevan. Kedua, menganalisis dan mengklasifikasi data yang terkumpul. Ketiga, mengembangkan generalisasi dari pola yang ditemukan. Dan terakhir, menguji generalisasi tersebut agar dapat diterapkan secara lebih luas. Pendekatan deduktif. Berbeda dengan pendekatan indukatif, pendekatan ini mengandalkan prinsip umum yang sudah ada untuk menarik kesimpulan yang spesifik mengenai akuntansi. Dengan pendekatan ini, kebenaran proposisi dapat dijamin berdasarkan premis yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan teknik akuntansi yang spesifik dengan kepastian yang lebih tinggi. Yang ketujuh, ada teori akuntansi, yaitu tujuan utama dari pengembangan teori akuntansi adalah untuk memberikan landasan bagi prediksi dan penjelasan mengenai perilaku dan kejadian dalam akuntansi. Meskipun banyak teori berbeda telah diusulkan, tidak ada satu teori komprehensif yang dapat mencakup semua aspek akuntansi saat ini. 8. Ada akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai komoditas, yang artinya ada permintaan khusus untuk informasi akuntansi dan akuntan siap untuk produksinya. Ini menciptakan suatu pasar untuk informasi akuntansi, di mana terdapat permintaan dan penawaran yang saling terkait. Dengan memahami konteks penemuan ini, kita bisa melihat bagaimana teori akuntansi itu berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang kompleks dan beragam. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.